Allah berbicara melalui Alkitab. Dan kita harus sama-sama belajar apa yang dikatakan Alkitab. Sehingga saudara, suasana tahun baru menjadi suasana yang dijadikan untuk bertransaksi dengan Tuhan. Namun mestinya timbul pertanyaan yang jarang diajukan. Sebenarnya kemenangan versi siapa? Terobosan untuk apa? Dan kelimpahan dalam arti apa? Tak jarang kita mendengar tahun ini tahun terobosan. Tak jarang kita mendengar tahun ini tahun kelimpahan. Tak jarang kita mendengar tahun ini tahun mukjizat. Tak jarang kita mendengar tahun ini tahun kesembuhan, kelimpahan, pemulihan. Tetapi saudara, hal-hal demikian harus diuji. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Sehingga masih banyak warga gereja berkonsentrasi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta dengan nilai cuan dan menyebutnya pesan khusus dari Tuhan untuk tahun ini. Dan kita jangan sampai terjebak di dalamnya. Saudara, Bapak Ibu, tidak sedikit orang Kristen memasuki tahun baru dengan iman yang masih bersifat transaksional. Saya sudah terlalu sering mengajarkan tentang iman transaksional di dalam gereja ini. Mestinya saudara sudah sangat mengerti tentang hal-hal demikian. Iman transaksional berbicara tentang iman yang harus dijawab oleh Tuhan. Iman yang harus dipenuhi segala cita-citamu oleh Allah yang kita sembah itu. Itu iman transaksional. Kita mengikuti langkah-langkahnya supaya kita mendapatkan sesuatu. Apa yang menjadi harapan cita-cita kita, kita pun memiliki kerinduan agar Tuhan menjawab sesuai dengan selera kita. Itulah iman transaksional. Itulah iman transaksional, saudara, Bapak Ibu. Tuhan hanya dijadikan penjamin keberhasilan, penyelesai masalah, dan Tuhan hanya si pemberi kenyamanan. Itulah yang disebut dengan iman transaksional. Setiap kali saudara mau berangkat ke kota tertentu, saudara akan berdoa karena saudara merasa dengan menyebut nama Tuhan di dalam doamu, you akan selamat dalam perjalanan. Sehingga tujuan berkomunikasi dengan Tuhan hanya untuk supaya dijaga perjalananmu. Anakmu sakit dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya disembuhkan dari sakit. Kita berharap supaya bisnis pekerjaan yang kita lakukan semakin melejit dari hari ke hari. Lalu kemudian mencatut nama Tuhan, memanggil namanya demi hanya untuk mewujudkan kesejahteraan daging kita. Saudara, Bapak Ibu, ini yang masih sering terjadi di dalam iman Kristen. Setiap kali saudara bergerak dan berbuat, berdoa dan bersekutu dalam iman di dalam Kristus itu, setiap kali saudara melangkahkan diri ke dalam gereja, tujuannya hanya kalau supaya Tuhan berkati dan menyertaimu. Itu sedang menjelaskan bahwa kita masih hidup di dalam iman transaksional. Selama hidup berjalan sesuai harapan, iman masih terasa kuat. Selama